Founder Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi karena bukan stand up Indo ya, jadi ada stand up Indo, di bawahnya tuh ada banyak. Akhirnya itu jadi pengalaman nulis layar lebar pertama sama David Nurbianto sama Iam Renzia. Bisa nggak jadi komedi buddy? Komedi buddy itu tandemannya stand up komedian untuk mengolah materi. Kalau lihat abang ya bicara storytelling atau berbicara di depan publik itu lebih ke edukator sih cuy. Edukasi sih sebenarnya jatuhnya. This is time to TikTok. Tapi sebelum jauh, sebelum obrolannya panjang banget, banyak banget, aku akan present dikit ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Dari yang ketahui aja bahwa Bang Lukman Bayhaqi ini cukup lama guys di ranah apa aku bilang per stand up komedian karena sudah berlalu-lalang warawiri di Kompas, di Metro TV, wah gila kayaknya udah 10 tahun yang lalu deh Bang. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dia udah mainnya di sana cuy. Jadi stand up komedian sekarang nggak tahu Bang Lukman, parah sih, harus cari tahu sih gitu. Jadi orang cukup lama di stand up komedian yang sekarang justru abang sudah mulai atau sudah menerbitkan salah satu buku nih. Iya. Yang judulnya Ayah Berkokok. Ayah Berkokok. Karena sekarang masihkah atau terus akan berjalan kah atau gimana Bang? Soal stand up comedian ini. Karena abang founder kan? Founder Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi karena bukan stand up Indo ya, jadi ada stand up Indo, di bawahnya tuh ada banyak. Nah waktu itu sebenarnya karena di Jakarta nggak ada stand up, mau open mic tuh susah gitu nyari tempatnya. Kan kalau stand up ada open mic ya. Betul. Kan mencari tempat open mic itu susah, terus yang ada di tempat-tempat itu pada tutup, ya udah gue sama Asep bikin di Jakarta Selatan. Stand up comedy kita tuh kan makin kesini tuh makin apa aku bilang bertumbuh ya kan Bang ya. Betul. Terlibat di berbagai macam bidang termasuk film juga, dan abang juga menulis salah satu penulis di salah satu film juga ya kan. Ya, betul. Itu gimana? Apakah memang diajak untuk terlibat atau gimana nih? Kebetulan aja sih waktu itu kita ketemu di waktu zaman Pilpres ya. Ketemu zaman Pilpres itu kan banyak stand up komedian tuh ngumpul lah, karena waktu itu ada yang diajak relawan ini, relawan itu, terus banyak kerjaan juga, akhirnya sering ngumpul tuh. Ada waktu itu David Nurbianto bilang, gue lagi disuruh nulis nih gitu, tapi gue nggak bisa, belum punya portofolio gitu. Sikat aja, gue bilang gitu kan. Kebetulan di saat itu gue udah nulis bareng Muhammad Haco di Induk Gajah. Cuma dapat 2 episode sih. Nulis di sana juga, terus pernah di Sinemart juga, tapi belum dapat layar lebar. Nah ini gue kesempatan nih layar lebar ya, gue bilang gitu. Si David bilang iya, ya udah sikat aja. Akhirnya itu jadi pengalaman nulis layar lebar pertama sama David Nurbianto sama Iam Renzia. Gitu. Jadi ketemu dari nongkrong aja. Tapi kan proses ke nulis itu tadi skenario pasti modalnya di awalnya banyak baca dulu kan Bang? Betul. Kamu termasuk yang harus banyak baca nih? Takut dengan buku-buku nggak sih? Iya, gue tuh sampai kalau ditanya pernah baca buku apa nggak tahu jawabannya karena udah kebanyakan banget sih cuy. Banyak banget kayaknya. Karena gue demen nyicipin bacaan. Jadi gini, dulu tuh gue lulus kuliah itu kan desain produk ya, terus lulus kuliah tuh kerja di advertising lah gitu. Advertising agak nyebrang tapi dikit lah sama desain. Akhirnya gue harus ngejar ilmu tuh, baca buku akhirnya. Nah baca buku tuh waktu itu kan jarang ya, jadi gue beli di buku impor waktu itu. Buku impor ternyata mengasihkan, baca buku dan dapat experience baru ketika di situ ketagihan deh. Ada ilmu apa gue ikutin, hipnosis gue baca, waktu itu NLP gue baca, sampai di kerjaan. Sebenarnya kerjaan kan gue di iklan ya, awal 2002 itu di iklan. Nah di iklan itu kan banyak ngiklanin produk gitu ya, produk minuman kebanyakan. Basic ketika kita mau ngejual sesuatu, kita harus kenal pembelinya kan. Jadi kalau kita mau ngiklanin sesuatu itu, kalau mau bikin apapun, sampai sekarang marketnya ya. Kalau mau bikin konten lah, kalau sekarang kita harus tahu marketnya apa kan. Akhirnya gue sering riset, ketika riset baca buku lagi gitu kan. Poinnya itu kenapa gue akhirnya terjun di dunia ambil muka lah ya. Dunia tampil muka itu ketika ada produk namanya Nutrilon Magic. Nutrilon Magic itu minuman serbuk yang gimmicknya alat sulap buat anak-anak. Oke. Nah, jadi alat sulap. Tapi brand manajernya waktu itu masih ragu apakah benar anak-anak itu suka sulap.
Oke. Udah riset aja Mas Lukman gitu. Kayak gue riset, akhirnya gue beli buku banyak tentang sulap, baca buku tentang Iya, saya sulap. repot itu ya demi satu yang diketahui beli banyak. buku banyak banget. Di mana-mana, beli di Singapura, di Thailand, pokoknya beli buku lah. Itu di Indonesia masih susah juga kan. Akhirnya tahu nih tentang dunia sulap. Oke. Tapi waktu itu masih belum yakin juga. Harus praktek nih, datang ke SD main sulap. Waduh, gue harus belajar sulap. Iya, gue belajar sulap. Akhirnya gue masuk komunitas sulap, kenal sama Denny Darko, Deddy Kobushe, Agung Marlo. Masuk ke komunitas ya. Masuk ke komunitas. Udah, akhirnya nyemplung tuh di dunia sulap. Kenal NLP, kenal hipnosis, bahkan sulap juga sempat main Tapi di TV perform juga. di depan anak-anak gimana? Ya, main juga. Gue sering waktu zaman itu gue disangkain pesulap. Bukan disangkain ya, memang orang akhirnya kenal gue sebagai pesulap. Cuma Udah nggak kerja di mana-mana. tidak terdokumentasikan Kayaknya kan baik aja pernah, kali ya. pernah main di Pacific Place deh kayaknya. Oh iya. Banyak riwayatnya cuy. Banyak riwayatnya cuy. Ya, termasuk ketika tahun 2008. 2008 ya, 2008 lah, 2008 sampai 10 awal gitu ya. Iklan Thailand tuh merebak. Iya, tahu Lah, iklan Thailand tuh pasti lucu. Lucu. Endingnya yang pertama bikinnya tuh 2008. Dia main di storytelling. Nah, gue Yes. cari tuh buku-buku tentang storytelling. Gue baca buku tentang storytelling. Ya gue banyak belajar tentang oh ternyata storytelling tuh ada ilmunya, ada pakemnya, banyak lah, ada yang Terukur berarti, terukur ya. gitu, nggak cuma mendongeng Yes, gitu ya. yes. Beda sama telling story sama storytelling itu apa gitu-gitu kan. Termasuk ketika bagaimana caranya melucu gitu. Bagaimana iklan Komedi gitu. tuh bisa lucu gitu kan. Udah mulai belajar komedi, nyari-nyari video-video komedi gitu kan. Bagaimana sebenarnya kita melucu itu, ternyata dalam tuh di situ gue pedalamin sampai koleksi beberapa waktu itu masih bajakan ya, karena dari teman ke teman kan video-video dari Seinfeld. Waktu itu yang gue suka itu memang Russell Peter tahun 2000 ya, tahun sekitar 2008 Russell Peter. Tapi kan waktu itu akses tidak seluas sekarang kan Tidak ya. seluas Sekarang untuk nyari Ya. tahu. Gue belajarin tuh bagaimana membuat joke, bagaimana bikin bikin ketawa orang, bagaimana cara nyusun komedi, bagaimana cara nulis komedi dan sebagainya. Tahun 2009 ada Twitter. Twitter itu tempat kita berkata-kata kan, tempat kita menyusun kata-kata supaya di engage sama orang gitu kan ya. Nah dari situ gue ikut lah di Twitter, ketemu sama teman-teman lah di situ, termasuk ketemu sama Panji. Oh, jadi hubungan dengan Panji itu malah ketemunya di Twitter. Di kuliah. Oh iya, dia. kuliah satu ya, sangkatan. Sangkatan nih, Bang. Ya ketemu lagi di Panji, aktif banget kan di Twitter. Gue nggak saat Dia itu. pemain sih, Ya. medsos pemain. Gue penonton, gue pelajari 2009 tuh, 2010 Panji bikin konser mini di namanya Toy Fight Konser. Toy Fight Konser itu konser nge-rapnya dia. Oh iya. Dia di situ setiap jeda rap dia stand up. Waktu itu belum ada stand up 2010, belum ada. Oh ya, belum populer istilah stand up gitu ya. Di Indonesia bahkan belum ada, waktu itu udah ada IOL tapi belum tercetus, maksudnya ini sebagai suatu seni bertutur yang jadi industri. populer jadi Nah udah terus nonton di konser itu ada produser yang melirik lah. Produser melirik, salah satunya produser dari Metro TV Agus Mulyadi bilang bahwa lo lucu juga gitu lah, pokoknya intinya Panji itu ketahuan bahwa dia itu bisa melucu dan bisa stand up. Gue mau bikin nih acara stand up di TV karena belum ada, termasuk gue nggak tahu antara Panji dan Radit karena nggak tahu ceritanya. Pokoknya intinya 2011 Kompas TV ngadain kompetisi. itu awal-awal Ngadain kompetisi, tapi kan bentuknya kompetisi ya. Kompetisi itu belum jadi kan. Diduluin sama Metro TV. Kalau Metro TV show. Ya kalau Kompas TV kompetisi, kalau Metro TV show. Show itu dicari orang yang sudah tahu duluan. Salah satunya Panji ngontak gue untuk masuk ke Metro TV. Jadi Metro TV tayang-tayang syuting perdana itu gue, Steny, Soleh, Ari. Itu pertama itu di Metro TV tuh. Ya udah nyemplung akhirnya di Metro TV. itu gimana tuh gaya Panji nelponnya abang, maksudnya Man lu Enggak. Twitter Panji kan bilang bakal ada sesuatu nih di Kompas TV. Oh itu gayanya sih. Bakal ada kayak sesuatu gitu. di Kompas TV. Ya gue tahu karena ngobrol kan.
di belakang panggung kan juga ngobrol, maksudnya ketemu juga gitu. Ya udah mau ada apa nih, mau ada stand up comedy gitu. Ah gue ikut dong gitu. Gue tahu Russell Peter, gue tahu lah stand up comedy. Iya, Nah tahu itu. Panji bilang, oh kalau gitu datang aja ke open mic. Oh, Gitu, iya. datang aja ke open mic. Di sana ada Ernest, Rian, Isman sama waktu itu sama dia. Radit nggak ada. Generasi awal sih, generasi Gitu, awal. datang aja. Awal banget sih itu cuy. Ya udah datang open mic gitu Iya, kan. iya. Ya udah, gue datang open mic. Itu seminggu setelah yang rame banget yang Radit tampil itu. Gue open mic, ya udah ngalir aja gitu Iya, dari iya. open mic. Akhirnya acara Kompas TV jalan dong. Ya, terus Acara Kompas putar TV tuh. jalan, kan orang-orang ini nggak bisa di open mic. Kan mereka di karantina kan. Ya. Akhirnya ya itu kenapa gue keliling-keliling bikin open mic sana sini. Oh, ya. Gitu. Karena tidak bisa selalu tersiarkan di TV gitu. Karena jadi kan Ernest itu paling berjasa sih. Jadi Ernest itu setiap open mic itu selalu di syuting, terus ditampilin di YouTube. Nah ketika dia di karantina kan nggak ada yang syuting. Iya lah. Gue yang nyuting gitu. Jadi iya, gue iya. keliling gitu syuting terus nitip lagi teman syutingin terus diuploadin gitu-gitu di awal-awal tuh waktu mereka iya, lagi di karantina. Terus sama Kompas TV bilang bisa nggak jadi komedi buddy. Komedi buddy itu tandemannya stand up comedian untuk mengolah materi. Ya udah, gue di Kompas TV sebagai komedi buddy pertama dan kedua tuh, season pertama sama season kedua. Bareng yang lain juga jadi kambutnya. Jadi komedi badinya. Maksudnya si Komedi Panji buddy juga. mereka enggak, Panji mentor, Panji MC. Oh, MC-nya ya. Radit mentor, Panji itu mentor sama MC. Kalau Radit tuh juri sama mentor. Oh, Kalau abang gue komedi komedinya. buddy ya. Sendiri aja gitu Mas. Berdua sama Arif Didu. Arif Didu tahu. Bapak-bapak itulah ya. Bapak-bapak itu. Pada dasarnya gue bukan performer ya, bukan performer karena berdasar based on riset kan itu kan. Iya, dari iya. baca buku. Aku kalau lihat abang ya bicara storytelling atau berbicara di depan publik itu lebih ke edukator sih cuy. Mengedukasi sih sebenarnya jatuhnya. Edukasi. Iya karena Betul. bukan yang tampil lah gitu, bukan orang tampil, bukan yang selalu tampil untuk muka gitu. Gue seringnya open mic aja sama teman-teman Jaksel aja ngomongnya gitu. 2012 itu prosesnya berjalan setahun 2012 ke 2012 atau pindah TV lagi atau gimana? Ya pokoknya Karena aku lihat abang juga ada di Suci. Ya. semua, jadi Iya. dari Metro TV, Kompas TV, terus TV One, Oh, iya, iya. TV One pernah bawain acara komedi juga. Oh ya. Terus NTV juga pernah, terus di Indosiar terakhir. Oke. Indosiar itu terakhir waktu itu mau sempat jadi mentor tapi nggak jadi gitu karena satu dan lain hal. Terus tahun 2014 bikin show tunggal, show perdana, Tuturi Hangapusi judulnya. Tuturi Hangapusi 2000 Tuturi berarti hal-hal yang berbaik tentang pendidikan. pendidikan. Ya, jadi Tuturi Hangapusi. Jadi kan harusnya Tuturi Handayani. Iya, kan umumnya. Karena Iya, maksudnya. waktu itu nggak nyangka bahwa sekarang lebih busuk ya. Dulu tuh Isu ini pendidikan. dulu tuh misalnya udah bobrok banget ternyata. Sekarang kan lebih parah. makin nambah. Nah, dulu tuh protes kan gitu, protes dalam bentuk pertunjukan. Pertunjukan pertama 1 jam yang temanya satu. Dulu tuh tahun itu tuh kebanyakan stand up comedy yang show tunggal, kebanyakan yang ngelawak aja, dar. Apapun isinya. Kalau gue cuma ngomongin satu tentang pendidikan, dari 1 jam itu full tentang pendidikan. Masuk pendidikan, edukasi gitu ya. Gitu. Tapi di ranah komedi dan storytelling. Iya, gitu. Juga sih asik juga. 2014. Nah, 2014 itu ketemu sama penerbit Gagas Media. Ketemu sama editornya, bukan penerbitnya. Terus kenapa nggak bikin buku? Kata si editor. Kata si editor. Abang jawabnya apa? Gue nggak pernah bikin buku. Kalau nulis doang untuk komedi atau untuk gitu. materi iklan, gue bisa. Wah, ntar tipis dong bukunya gitu. Ya udah bikin aja apa kek gitu kan, lu baru nikah, baru punya anak gitu. Apa kek gitu. Muncullah nama Ayah Berkokok. Oh gitu. Itu 2014 lahirnya Ayah Berkokok itu.
Maksudnya ini ide Ayah Berkokok tuh udah di 2014 gitu ya? 2014 Gitu ya? bentuknya blog, Oke. ditulis di blog. Nah, gue tuh sering nggak jadi karena kerjaan kantor Oh, kebanyakan. ya, urusan iklan tadi ya. Jadi lagi bikin proyek apa, tiba balik lagi ke kantor, lagi bikin apa, balik lagi ke kantor gitu. Iya, terjeda-jeda gitu. Iya, kita bikin show bareng-bareng tuh, namanya Babe Berabe. Babe berabe. Ya, gue, Cek Bagus, Arif Didu sama Isman berempat. Apa isinya? Curhatan bapak-bapak. Oh, bapak-bapak ada curhatnya. Ya, Babe Berabe curhatan Apa yang dialami di rumah tuh nggak jauh-jauh Iya. tuh. Kebanyakan kalau Isman itu tentang anaknya, kalau Ence itu tentang istrinya, si Arif itu tentang istrinya, gue juga tentang anaknya. Di mana itu programnya? Show keliling, show keliling kan. Off air. Di TV pernah di lupa gue, Kompas ada di Kompas. Nah, Ya, babe berabe asik sih nangkep sih itu. tapi bukan Kece. show ya, bukan show, cuman diundang aja gitu. Ya udah akhirnya karena namanya ini kan banyak yang bilang nama adalah doa, akhirnya Berabe beneran bubar gitu. Bukan nih orang-orangnya pada jalan masing-masing akhirnya. Berapa lama? Terakhir show itu udah lama kok, 2000 mungkin 2015 ya, setahun dong. Buku. Nah, pada akhirnya kan nulis kan. Nulis. Rampung nih buku nih. Gimana prosesnya rampung nih? Apakah ini kumpulan dari sekian tahun? Sekian tahun sebenarnya waktu itu gue nggak berniat lagi untuk nerbitin buku, balik lagi sibukan kantor lagi, terus udah lah ya di kantor aja gitu. Berniat maksudnya? Iya. Maksudnya diam aja tulisan itu, Naskahnya stuck ya? Sak gitu. Jadi draft. Udah jadi tapi udah gitu. Sebenarnya gue tawarin juga ke Gagas Media beberapa tadi. penerbit. Oh, Enggak, banyak, Gagas- mayor. Ya gitu, tapi kayaknya nggak dilirik gitu. Terakhir kalau mau ini apa namanya, kalau mau nerbitin katanya harus follower berapa bla gitu. Ya kok sekarang tuh jadi ukuran ya, apa-apa yang di media sosial tuh jadi ukuran ya. Ya, biarlah itulah. Tapi kan itu perputaran bang. Maksudnya generasi sekarang kan caranya beda-beda nih. Iya, ya. 2018 itu sempat bikin restoran kan. Oh, kamu bikin restoran nih? Iya, bikin kafe gitu kan, bikin kafe. 2019 Covid kan, tuh ngapain ya gitu. Terus tiba-tiba kantor juga memutuskan hubungan kerja juga. Waduh, makin ngapain lagi nih gua? Gak ada dikerjakan lagi nih, maksudnya kayak gitu Gak ya ada kan? yang dikerjakan lagi. Gua main sama anak gua. Oke. Gue lagi main sama anak gua di Ini rumah anak nih. cowok nih? Cowok dua-duanya. Coba dulu. Altair sama Anka namanya. Lagi main sama mereka, kan anak gue suka ngulik yang pertama, yang kedua sukanya mobil. Oke. Jadi mereka lagi main, istri gue foto lah gitu, foto gue lagi main kardus. Ketika diupload banyak yang pengen diajarin bikin mainan kardus gitu. Oh. Akhirnya gue bikin perusahaan, bikin mainan, namanya Prakardus, prakardus.com. Itu mainan tentang kardus, sampai sekarang masih ada gitu. Bikin mainan kardus, terus sibuk tuh di situ karena udah nggak kerja kantor Sibuk kan. berkarya guys. Sibuk berkarya dengan kardus ya kan bang? Iya. Dengan kardus jadi mainan tapi ya. Jadi mainan. Sibuk di situ, terus lama tuh sibuk di situ, terus dia tahun 2023 itu penjualan sempat menurun lah. Oke. Penjualan menurun, terus nggak tahu stuck gitu lah ya, stuck mau ngapain gitu. Terus gue nelpon Ernest, gue mau nulis dong gitu, nulis apa? Di imajinari gitu ya kan? Kalau bisa, tapi ternyata nggak bisa. Maksudnya nggak serta merta gitu. Lo coba aja nulis pilot satu gitu, yang bisa gue ajuin ke PH lah gitu. Oh iya benar-benar. Iya, terus ada bentukannya kan? maksudnya kan? gitu. Terus ya udah deh, gue kasih waktu gue 2 hari. 2 hari gitu, gue nulis aja setahun. Enggak. Gue pendek aja, jangan bayangin nulis full gitu. Ya udah, gue bikin 1 episode sitcom gitu. Gue kasih ke Ernest, sama Ernest disebar tuh ke beberapa PH. Udah akhirnya dipanggil sama satu PH gede lah, Cinemark namanya. Oh Cinemark ya. Terus di sana sempat nulis juga, bikin pilot buat beberapa komedi sitcom. Oh iya.
iya. Ya udah dari situ bergulir aja tadi. Habis itu kan itu tahun 2023 kan 2024 kan pemilu tadi kan. Iya. Pemilu ngumpul lagi sama anak-anak lama gitu, maksudnya sama stand up, banyak job apa segala macam. Akhirnya bikin layar lebar. Apa filmnya? Nah, Yang lagi udah tayang. lama sih, udah lama Yang tayang tayang. yang jadi tuh barang itu. Jadi itu barang Jadi salah itu satu barang. filmnya. Siapa tahu nanti ada di platform ini Netflix. Jadi kita tahu, nggak tahu kan. nggak tahu. Ini tapi urusan produser. Ya itu urusan produsernya. Terus sempat nulis sinetron juga, Asmara Genzi judulnya pernah. Mas Maragenzi. Itu Berarti abang nih lebih realnya ke penulis sih cuy arahnya, karena selain banyak baca, banyak karya tulisnya juga ya, tadi skenario film. ya ya. Ribetnya. Jadi sebelum Genzi itu jadi nulis yang bikin. Enggak, cuman berapa ya? 12 episode kali ya. Ya, Ini series, beberapa ini series ya? episode. Iya, jadi itu terkenal. Oh iya, iya. Oke, kan cuma beberapa doang, beberapa episode lah bantuin gitu. Oh, oke. Bukan kreator, bukan. Nice, keren. Bang, aku tertarik nih soal ayah berkokok nih. Ya, ya. Kita kan mungkin sesama ayah ya, wes lagi curhat lagi. Ya, berbagi pengalaman aja bahwa punya anak, punya keluhan masing-masing. Poinnya apa sih? Kenapa harus jadi buku sih? Kan kayaknya ini yang terjadi di abang. Jadi ini judulnya Ayah Berkokok. Ini sebenarnya dari istri gua. Jadi gue tuh sering banget nanya gitu, ini kenapa sih begini kok susah amat gitu. Kayak misalnya gue tuh nggak seneng ngasih obat ke anak gitu ya. Kalau bisa sakit itu ada obatnya selain dari yang harus beli gitu kan. Kok harus beli obat? Akhirnya nyari dokter, ketemu tuh dokter yang nggak demen ngasih obat walaupun anak udah demen. Terus tapi kenyataannya ketika anak gue sakit, gue tetap panik kan. Iya. Untung ada dokter itu Cemas. gitu. Kok ada ya dokter setenang ini. Iya. Udah. Terus zaman dulu tuh awal-awal adanya toko online. Kok istri tuh beli belanjaan mulu gitu. Kok begini, kok begitu gitu kan. Kebanyakan koknya ya? Kebanyakan koknya. Akhirnya istri itu kako kayak ayam gitu. Akhirnya gue tulis aja itu semua Ayah Berkokok. Ini makanya ini tiap bab judulnya kok ini kok begitu, kok begitu. Kok curhat ketawain. Iya, kayak gitu. Kok begini, kok begitu. Berarti ini ku bilang seperti catatan pribadi yang jadi cerita ya kan? Maksudnya ini Betul. hal-hal yang mungkin sampean alami kan? Iya, Abang alami. betul. Saya alami. Kan relate juga ke masyarakat. Mudah-mudahan. Iya sih, karena ini menjadi keluhan para ayah sih harusnya ya. Yang ngidam kayak misalnya kok cerita tuh nggak ada yang happy ending. Ini sebenarnya dari materi stand up gue sih. Kok cerita Indonesia tuh semuanya tuh suram gitu. Coba cerita yang ada di Indonesia tuh nggak ada yang happy ending gitu, dari Malin Kundang, Kancil segala macem gitu, nggak ada yang happy gitu. Padahal menurut gua cerita anak itu yang nantinya bakal membentuk pribadi dia kan. Iya. Waktu itu ada Kapten Tsubasa ya. Kapten Tsubasa itu Bola. anak orang Jepang nonton Kapten Tsubasa sampai akhirnya tahun 2012 juara dunia kan kalau nggak salah di Jepang itu. Maksudnya Si anak yang suka nonton. bukan seumuran sama Tsubasa. Jadi kecilnya nonton Tsubasa, dia suka bola ya. Dia jadi pemain bola dan Jepang diperhitungkan di dunia waktu Piala Dunia 2012 Inspirasi sih, gitu. Nah, itu, inspirasi. Terus ya karena cerita itu tadi ya. dampak dari sebuah cerita kan, makanya cerita ini nggak sembarangan harusnya. Kenapa endingnya selalu dark gitu, kayak Malin Kundang jadi batu, terus Sangkuriang jadi gunung, Roro Jonggrang jadi batu, Cerita terakhir kita tuh. terus Sangkuriang suka sama ibunya, terus iya, Jakarta Taruh ngintip broken home gitu-gitu. Jakarta Taruh itu kan keluarga broken home sebenarnya. Dia nikah sama pencuri, nyuri baju, nikah sama si yang curi bajunya, terus ketahuan cerai kan, anaknya terlunta-lunta. Ini kan sebenarnya itu nggak bagus itu. Kenapa diceritain? Itu. Kenapa diceritain ke anak-anak? Tapi itu dikonsumsi banyak anak-anak kita di Indonesia masalahnya. Iya, dan dia Buat edukasinya seperti iya, bahkan ketika gue show pun ada ibu-ibu yang marah-marah, itu kan cerita tradisional. Lah, kata siapa? Gue bilang, kita tuh di Deja 350 tahun loh.
350 tahun itu waktu yang sangat mungkin untuk mengubah ceritanya sebenarnya. Iya lagi. Untuk merubah hal yang ke arah yang lebih lurus kayak gitu. Iya, orang Cinderella aja art aslinya nggak begitu, ubah jadi begitu. Ini kan untuk menghancurkan mental anak-anak Indonesia, udah aja bikin cerita dark semua. Dan keluhan, maksudnya kegelisahan itu, abang ceritakan di sini. Ya, keren. gitu. Ya ini membuka pemikiran kita juga sebagai ini sih, nggak sekadar sebagai ayah, sebagai kepala keluarga ya, tapi ibu yang ngebaca atau anak umuran kita yang ngebaca jadi terbuka. Oh, bapak-bapak tuh pemikirannya gini ya gitu ya kan. Buat pelajaran juga bentuk karakter si anak nantinya besar. Betul. Kayak gue pernah nganterin anak ke sekolah gitu, gurunya nanya, anak-anak paling takut sama apa gitu kan, sama kecoa, sama pocong, sama apa gitu. Anak gue nggak pernah gue ajarin kayak gitu, nggak ngerti, nggak bisa jawab kan. Ini pertanyaan gurunya apa sih gitu kan. Ternyata dia bilang takut tuh sama Allah lah. Sah, gimana sih mau memperkenalkan Allah dan pintu masuknya dari rasa takut, kan nggak benar gitu kan. Oh iya, step memberikan pemahaman ke anaknya harus iya, startnya kok dari takut gitu. Maksud gue kalau kita berangkat dari cinta, kalau saya cinta sama istri saya takut menyakiti bukan karena takut kan, tapi karena cinta. Harusnya kan gitu, bukan takut. Memberikan insight ke anaknya itu loh. Iya, gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh banyak sih yang gue tulis di sini. Jatuhnya kayak parenting juga, Bang. Nah kan itu orang tua yang melakukan tindakan sebagai orang tua, bahasa Inggrisnya apa? Iya, parenting. Bener. Nggak selalu, maksudnya si ayah nggak selalu otomatis karena sebagai orang tua ya harus mendidik lah. Ya, kadang orang gini, ini salah satu kegelisahan gue juga ya. Orang Indonesia tuh sulit belajar sesuatu karena sibuk di istilah. Kayak parenting. Kenapa sih ilmu parenting itu gimana sih? Itu kayak lo bertanya jadi orang tua tuh kayak gimana gitu. Nah, itu kan sebenarnya parent tambahin gitu, menjadi orang tua gitu. Ya udah, jadi aja orang tua yang baik gitu, jadi orang tua aja gitu. Brand jadi branding, tiba-tiba jadi ilmu baru. Padahal brand itu ya diri gitu kan. Brand itu kan sebenarnya cap ya, kan dari bahasanya burn gitu, burn dicap. Branding, jadi tindakan untuk ambil teritori, ngecap itu. Kalau mau dicap sebagai apa? Lo mau dicap sebagai bapak-bapak yang bisa storytelling, ya udah lo melakukan sesuatu agar online mengecap kamu sebagai seorang storytelling. Sesimpel itu. Iya, itu branding ya, branding gitu kan. Sebenarnya banyak gue temuin ilmu-ilmu itu sebenarnya kayak storytelling. Itu seolah-olah ilmu baru, padahal itu kan sebenarnya bahasa Indonesia ini menyampaikan cerita. Menyampaikan cerita. Gitu. Dan banyak istilah-istilah yang ketika itu berbahasa Inggris nyampe ke Indonesia seolah-olah ilmu yang baru. Padahal di Indonesia sudah ada. Masa sih orang zaman dulu anak itu dikelelerin, pasti dirawat lah. Pasti rawat lah, iya benar. Pasti ada lah ilmu parentingnya lah, nggak usah dari luar negeri, semua. Walaupun metodenya beda-beda ya. Iya. Ada anak di kampung gimana diurusin sama anak di kota tuh beda. Kayak di sini saya ketika anak yang pertama itu tiba-tiba meriang, terus kita udah panik karena malam-malam. Saya nelpon ibu saya cuma bilang mau punya adik kali. Ternyata bener, mau punya adik, kesundulan namanya. Oh iya. Nah, nantinya ini akan dicetak banyak atau ini sudah jadi banyak atau gimana, Pak? Bukunya? Udah, tapi nggak begitu gue jual masif sih. Gue jual di ayahberkokok.online. Website berarti ya? Ya, ayahberkokok.online. Ya, jadi teman-teman yang memang mau buku dan mau baca ini sebagai masukan insight buat mereka, ayahberkokok.online. Online.com. Jadi ordernya di sana ya, Bang ya? Itu dalam bentuk buku fisik ya? Buku fisik, dikirim. Untuk desainnya sendiri, covernya dari saya yang bikin. Ini enak. Itu muka gua. Ini muka dia. Muka abangnya ini. Ini foto waktu pertama kali stand up ini. Ini ilustrasi gue juga yang bikin. Yang ini. Beberapa bab. Wah, abang menggambar juga ya? Beberapa bab. Kayak gitu deh. Banyak talentanya. Bang, next time-nya Bang, ini setelah buku apakah masuk ke ranah periklanan lagi, termasuk ini bagian pemasaran ini, atau bikin film? Ada nggak goals yang akan dicapai nantinya? Goals sebenarnya itu mau bikin buku lagi yang kedua, storytelling sebenarnya. Itu juga pengalaman selama gue dari itu tadi yang gue omongin tadi, jadi cerita dan poin-poin. Jadi pekerjaannya kan jualan ya, kan di periklanan itu jualan. Tapi hidupnya itu kan tentang cerita aja, storytelling. Jadi storytelling.
pasti tuh itu akan bersentuhan dengan dunia kerja pasti ya kan? Ya, bagaimana sebenarnya manusia itu membeli itu bukan karena butuh tapi karena pengen, karena emosi. Emosi. Nah, emosi itu bisa dipantik dari mana aja kayak gitu-gitu. Self reward. Bang, ini last tapi kita akan tetap ngobrol di luar kamera ya. Ya. Hal yang berkaitan dengan buku, dengan dunia baca, apalagi yang mainstream atau stereotip orang-orang bahwa ini artikel-artikel yang baca, minat baca kita di Indonesia itu rendah. Ya. Dinilai seperti itu dan pembaca buku atau penulis tuh masih minoritas di kalangan orang-orang kita sini. Nah, menurut Abang sebagai penulis, sebagai pembaca buku juga gimana Bang? Soal opini itu, pendapat artikel itu. Sebenarnya bukan, jadi gini, itu pernyataan yang sebenarnya nggak perlu. Karena baca itu bukan tujuan. Oke. Jadi tujuannya apa? Tujuan orang baca buku itu apa? Kalau emang dia nggak butuh baca buku ya nggak usah dipaksa. Misalnya anak gua, dia tuh suka mobil. Semua informasi ada di internet. Gua nggak suruh dia baca apa coba? Membosankan buat dia gitu. Karena semuanya ada di internet gitu. Betul. Nah, pernah nih satu kali anak gua apa ya? Dibully lah ya, bukan dibully sih sebenarnya ya. Gue ngelihatnya, gue agak samar-samar tapi intinya gini, anak gue tuh merasa hidup diintimidasi gitu. Jadi gini kejadiannya ya, anak gue handphonenya diambil, terus ditulis message text ke cewek, padahal yang nulis orang lain. Oke. Gitu. Dijahilin lah. Malu Dijahilin, dong. Tapi dia mau ngelawan, dia badannya gede. Oke. Akhirnya dia bisik nih. Dia udah tahu kalau gue ngelawan nggak mungkin nih. Terus akhirnya dia nanya, ini gimana ya solusinya gitu. Nah, kamu maunya apa gitu? Ya, saya mau ngelawan dia, tapi nggak mungkin kan kalah kan? Ya udah, belajar dulu buat ngelawan. Apa? Tinju. Ya udah, les tinju. Les tinju nih. Ikut les tinju, tapi kalau tinju harus nggak boleh setengah-setengah gitu. Gimana dong? Nah, ada buku nih, namanya Atomic Habit. Atomic Habit itu ngajarin lo jangan melakukan sesuatu, tapi lo menjadi sesuatu. Oke. Lo kalau mau belajar tinju, jadilah petinju. Gimana maksudnya? Baca aja bukunya. Udah deh, baca sampai selesai tuh buku Atomic Habit. Oh, jadi memunculkan dia ingin membaca itu dicarikan alasan tujuannya iya, ya. jadi buku itu alasan harus baca. aja gitu. Jadi bukan minat baca yang diperbaiki. Jadi harus baca. Kenapa dia cari informasi tentang itu ya? Iya. Harus tahu alasannya, tujuannya apa. Dan besok lagi ketika, nah ini ada buku bagus, nggak butuh dia. Iya. Tergantung kebutuhannya. Iya, buat apa dia baca? Buat aku. Harusnya cara menanamkannya seperti itu loh di rumah. Iya, nah ketika dia baca buku Atomic Habit, dia udah nggak pengen lagi. Gue jadi pribadi yang nggak mau balas dendam ke si cowok itu, si pembuli itu. Iya. Udah. Jadi akan meredam dia kan. Iya. Tapi akhirnya dia membaca informasi tentang itu di buku. Gitu. Iya, di buku, dan ya sekarang udah nggak. Gue tanya lagi. Dulu tuh sampai berapa bulan itu kalau dia ingat nama itu dia bisa mukul tembok gitu. Saking marahnya. Sekarang kalau sebut nama itu masih marah nggak? Enggak. Udah biasa aja. Udah ketemu di kelas sih gimana? Biasa aja. Karena dia kayak udah mengatasi dirinya sendiri, emosinya ya. Gitu. Ya, maksudnya balik lagi kan ke contoh gitu. Kalau gue melakukan itu yang gue lakuin mas gitu. Nggak mungkin gue kalau mukul orang yang lebih gede, ayah juga pasti kalah. Ngapain buang waktu? Pasti kita benjol juga gitu. Dan malah dia makin marah gitu. Dia sempat bertanya gitu. Menurut kamu solusinya apa? Lawan balik, oke tinju. Terus apalagi saya harus lebih berkarisma dari dia. Gimana caranya supaya dia itu terlihat cemen di mataku, kata dia gitu. Oke, kamu pengen jadi orang berkarisma. Gini caranya, gue kasih tahu cara berkarisma adalah lo sapa semua orang, lo senyum ke semua orang, lo kabar puji semua orang, nanti orang-orang akan melihat lo sebagai orang yang berkarisma gitu. Dan nanti namanya A ya, nama orang itu si A itu bakal melihat ternyata si ini keren juga ya. Oke. Gitu, dikenal sama ini, gitu. Itu itu lakuin aja itu. Dia lakuin. Nah, ya udah. Oke. Ya dia lakuin. Ini hal yang kupikir secara pribadi sedikit dilakukan oleh para orang tua. Karena aku tipe-tipe yang suka nyuruh aja.
ya lu baca kayak buku apa itu udah banyak buku. Karena aku termasuk pembaca buku, bukunya ada, tapi anak gua tuh nggak mau nyentuh gitu loh. Nyuruhnya itu ketika Ada problem. Alasannya Karena dia. gue begitu. Kan tadi gue bilang, iya. begitu gue butuh tentang insight sulap, gue baca buku sulap. Yes, Ketika keperluan. gue, jadi lebih interest banget. iya, Iya, tertarik. iya, 4 buku bisa sehari. Gila. Iya. Kadang Ngebut sih bacanya. Emang dari kemauan diri. iya, kan gini kan kalau misalnya baca buku storytelling, 4 buku berjajar gitu. Tandain terus ini tandain gitu. Kalau gue baca buku Tapi kita kalau emang suka banget ya, apalagi cerita tuh kayak nggak pengen putus tengah jalan, mau pengen dihabisin. Apalagi Novel. dengan buku kan kalau bisa bilang biasanya kalau misalkan emang nggak kayak ada Emang bukunya. emang nggak minat, nggak ada ininya, nggak ada gairahnya untuk membaca, susah. Iya. Emang harus ditumbuhin sih itu. Iya, dan apalagi sekarang udah ada internet kan. Jadi buku itu kan penting ilmunya gitu. Ilmunya ya, informasinya ya dapat. Iya, kalau lebih kayak gitu. Ya, ya. Guys, gimana? Mungkin segitu oke ya. Iya, kan lumayan panjang juga, tapi kita tetap ngobrol aja, Bang. Ya, Tapi iya, untuk boleh. programnya sampai di sini dulu. Kita akan ketemu di next TikTok dengan siapa lagi, entah itu siapa lagi di mana. Tungguin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.